Hola, teman-teman penikmat film. Lo pernah nggak sih sengaja nonton film yang lo tahu bakal nyakitin? Kayak, dari judulnya aja udah red flag. Once We Were Us. Kalimat yang bahkan sebelum filmnya mulai udah kayak bilang, tenang, ini nggak bakal berakhir bahagia. Dan makin nekat lagi ketika lo tahu ini remake Korea dari Us and Them film yang dulu bikin banyak orang hancur pelan-pelan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita tetap nonton? Jawabannya simple. Kadang kita nggak nyari happy ending. Kita nyari closure. Film ini ngajak kita mundur ke Seoul tahun 2008. Krisis ekonomi, anak muda lagi berjuang, hidup nggak gampang. In-ho dan Jong-won ketemu secara nggak sengaja di bus. Awalnya cuma dua orang asing yang sama-sama lagi berusaha bertahan. Dari situ tumbuh pertemanan, lalu jadi cinta, lalu jadi dunia. Film ini dibagi jadi 3 fase yang kerasa banget bobotnya. Babak pertama, masa muda yang belum ngerti cinta. Babak kedua, masa pacaran penuh ambisi dan ego. Babak ketiga, masa dewasa saat mereka sadar mereka udah nggak bisa bareng. Dan bagian paling menyakitkan, film ini nggak pernah nunjuk siapa yang salah. Nggak ada villain, nggak ada pengkhianatan besar, cuma hidup, uang, tekanan keluarga, karier, ego yang pelan-pelan tumbuh, retakan kecil yang lama-lama jadi jurang. Apa yang bikin versi Korea ini beda? Kalau versi aslinya keras, pahit, dan terasa ditampar realitas sosial, versi Korea ini lebih intimate, lebih lembut, lebih personal, lebih fokus ke dinamika dua orang yang saling sayang, tapi nggak cukup kuat melawan dunia. Secara visual, film ini main warna dengan cantik. Masa lalu digambarkan penuh warna hangat, harapan, mimpi, tawa. Masa kini hitam putih. Bukan cuma gaya, itu metafora. Tanpa satu sama lain, dunia mereka kehilangan saturasi emosinya. Dan jujur, beberapa frame-nya terasa kayak kartu pos yang indah tapi menyakitkan. Chemistry yang gak main-main gue harus ngomongin ini. Moon Ga-young dan Ko Kyo-hwan gila sih. Moon Ga-young itu detail banget aktingnya. Tone suaranya waktu muda terdengar manja, ringan. Di timeline sekarang, lebih berat, lebih dewasa, lebih done. Lo bisa lihat perkembangan emosinya tanpa dia harus nangis teriak-teriak. Dan Ko Kyo-hwan bikin Jong-won terasa seperti cowok yang ya manusia, nggak jahat, nggak sempurna, cuma capek. Chemistry mereka bukan tipe yang meledak-ledak, tapi tipe yang terasa nyata. Kayak dua orang yang pernah jadi segalanya satu sama lain. Tapi nggak sempurna. Gue tetap harus jujur. Babak awal film ini terasa agak terlalu padat. Banyak momen penting yang dipercepat. Kedekatan emosinya kadang terasa dibangun lewat kebetulan, bukan proses. Subplot Ayah Eun-ho juga sebenarnya punya potensi besar. Glaukoma, diabetes, beban keluarga, itu bisa jadi konflik yang lebih dalam lagi. Sayangnya cuma jadi latar, bukan pusat emosi. Dan kalau dibandingkan dengan film seperti Past Lives yang sama-sama ngomongin takdir dan cinta yang terlewat, Once We Were Us terasa lebih konvensional secara filosofis. Lebih membumi, tapi nggak terlalu meditatif. Bagian yang paling ngena buat gua, paruh kedua film ini jauh lebih kuat. Adegan present day mereka. Pertemuan tanpa warna, percakapan yang pelan, andai-andai yang nggak diucapkan keras-keras, nggak ada grand gesture, nggak ada ayo kita balikan, cuma penerimaan bahwa kadang orang yang paling cocok buat kita adalah orang yang harus kita lepasin supaya hidup masing-masing nggak makin berat. Dan itu lebih menyakitkan daripada diselingkuhi. Ini bukan romance yang kasih harapan palsu. Ini anti-romance. Film ini nggak bilang cinta itu cukup. Film ini bilang cinta itu kuat, tapi hidup kadang lebih kuat lagi. Dan pesan soal berdamai dengan masa lalu disampaikan pelan. Nggak lebay, nggak manipulatif, lo nggak dipaksa nangis. Tapi tiba-tiba lo diam setelah kredit selesai. Itu tipe sakit yang tenang, yang nginep. Jadi apakah Once We Were Us lebih baik dari Us and Them? Buat gua pribadi, versi aslinya masih lebih tajam secara sosial, lebih menyayat, tapi versi Korea ini lebih lembut, lebih penuh kasih, dan chemistry-nya sulit dilawan. Kalau lo lagi pengen nonton film yang bikin lo mikir tentang mantan, tentang pilihan hidup, tentang kalau dulu gue beda keputusan, film ini cocok. Tapi gue tanya satu hal aja, kalau lo ketemu lagi sama cinta pertama lo hari ini, apa yang bakal lo bilang? Akup senyum dan terima kalau kalian pernah jadi kita. Dan sekarang cuma tinggal cerita, tulis di komentar, kita ngobrol. Bye-bye!